Merintis sebuah bisnis tidaklah mudah. Memang seringkali kita berharap bahwa apa yang sedang kita bangun sekarang itu mampu mendatangkan sebuah keuntungan yang sangat besar. Namun tahu nggak sih, ketika kita salah langkah ketika memulai sebuah bisnis, maka seringkali berujung sebuah petaka. Apalagi kamu menggunakan uang yang berasal dari dana meminjam dari bank atau dari seorang investor. Nah, konten ini relate banget buat kamu yang baru saja sedang menata bisnisnya atau baru mau mulai berbisnis. Dan pastikan tonton konten ini sampai habis karena ada beberapa poin yang sangat menarik dan bisa kamu ambil hikmahnya karena ada sedikit cerita dan ini adalah sebuah true story dan semoga bermanfaat buat kamu. Dan jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Jika kamu merasa sudah berusaha maksimal banyak selama pekerjaan yang kemarin, mudah. Memang seringkali kita berharap bahwa apa yang sedang kita bangun sekarang itu mampu mendatangkan sebuah keuntungan yang sangat besar. Namun tahu nggak sih, ketika kita salah langkah ketika memulai sebuah bisnis, maka seringkali berujung sebuah petaka. Apalagi kamu menggunakan uang yang berasal dari dana meminjam dari bank atau dari seorang investor. Nah, konten ini relate banget buat kamu yang baru saja sedang menata bisnisnya atau baru mau mulai berbisnis. Dan pastikan tonton konten ini sampai habis karena ada beberapa poin yang sangat menarik dan bisa kamu ambil hikmahnya karena ada sedikit cerita dan ini adalah sebuah true story dan semoga bermanfaat buat kamu. Dan jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Oke teman-teman semua ya. Banyak sekali orang-orang yang ingin memulai bisnis, tapi ternyata ketika dia memulai semua itu tidaklah mudah. Baru 2 minggu, baru 3 minggu ternyata sudah mendapat hantaman, terutama mendapatkan kerugian yang sangat luar biasa. Nah, hal ini sering kali terjadi kenapa sih? Yang pertama, kita terlalu terburu-buru untuk memilih sebuah bisnis. Yang kedua, terkadang kita mudah tergoda dengan masukan-masukan orang lain yang belum terbukti sebuah proven ya, atau yang belum terbukti kebenarannya sehingga membuat kita akhirnya jatuh dan kemudian sulit untuk bangun kembali. Nah, jika kamu seorang pria atau wanita baru saja akan memulai bisnis atau baru akan membangun kembali bisnisnya, ada beberapa tips. Namun sebelumnya saya ingin bercerita dulu bahwa tadi malam ada hal yang menarik ya teman-teman semua ya. Jadi dia adalah seorang pria dan kemudian ngobrol dengan saya ya bahwa saat itu dia punya modal sekitar 30 juta. Dan kemudian dia membuka sebuah kantin di suatu tempat. Nah ternyata dalam jangka waktu 2 minggu saja dia sudah bangkrut. Padahal nilai 30 juta untuk sebuah kantin dan warteg itu cukup gede banget ya. Tapi kenapa sih bisa rugi seperti itu? Nah yang terjadi adalah ketika banyaknya pembeli yang kasbon atau mungkin kalau orang Sunda bilang tuh nganjuk ya, pada akhirnya modal ketutup. Nah, yang saya ambil hikmahnya adalah ketika misalnya nih ya, kamu menjual segelas kopi itu dengan modal 1.500. Jika saja customer kamu jumlahnya 1.000 orang dan satu orang itu minum kopi sehari bisa 4 kali, berarti satu orang modal yang harus keluar adalah Rp4.000. 4.000 dikali 1.000 orang sudah 4 juta. 4 juta berarti kita untuk hari pertama tidak mendapatkan apa-apa alias nol. Ketika kamu memulai sebuah bisnis, pastikan jangan pernah memberikan kasbon atau memberikan kontrabon kepada siapapun ya teman-teman ya. Jadi misalnya ketika bisnis kamu itu dengan perhitungan yang sudah cukup matang sekitar modal 5 juta. Kalau kamu mau aman berarti kamu harus punya dana cadangan sebesar 50%, ya minimal 2,5 juta. Atau lebih bagus lagi kalau kamu punya cadangan sekitar 100% ya. Jadi kamu pegang uang 10 juta. Nah seringkali yang terjadi adalah ketika punya uang 10 juta kita habiskan semuanya untuk beli produk, yang pada akhirnya kita nggak punya dana cadangan ketika ada beberapa penjualan yang pembayarnya tersendat. Karena sebuah resiko ketika kita berbisnis, baik itu jualan barang ataupun jasa, pasti akan ada aja yang namanya macet ya teman-teman ya. Jadi pembayaran stuck, pembayaran itu delay, itu pasti ada aja. Nah lalu bagaimana mensiasatinya supaya kita bisa mulai menata bisnis kita? Pengalaman saya teman semua ya, ketika 3 tahun pertama saya tidak pernah memberikan kasbon kepada siapapun ya.
Jadi saya tidak pernah memberikan izin kepada orang lain untuk kontrabon, baik membeli sebuah produk, jasa ataupun barang ya teman-teman ya. Hal itu untuk apa? Supaya kas kecil kita itu bisa berkembang. Karena seringkali begini, yang orang bayangkan misalnya ketika kita ngemodal 500.000, kemudian balik lagi duitnya jadi 600.000. Nah, seringkali uang modal plus keuntungan itu, yang keuntungan diambil, jadi modalnya tetap ya. Ketika 500.000 itu menjadi 600.000, yang seharusnya kamu dari 500.000 jadi 550.000, yang 50.000 kamu ambil dulu untuk apa? Untuk dana cadangan ya, jika satu waktu ada masalah, itu jika bisnisnya kecil ya. Nah, ketika kamu sudah mulai berhasil selama 1 bulan mengumpulkan, anggap dari 500.000 sudah masuk ke angka 2 juta. Yang kamu bayangkan adalah pasti kamu kembalikan dulu yang 500, kamu ambil yang 1,5 juta. Dan itu sering terjadi ya. Ketika kita berbisnis, yang kita ambil yang gedenya dulu, kita pakai poya-poya dulu, kita pakai nikmati dulu dengan alasan ya self reward ya. Self reward itu sebetulnya bukan sekarang, tapi nanti. Karena konsistensi seseorang ketika membangun sebuah bisnis itu nanti ya, ketika 3 tahun pertama. Karena untuk 6 bulan pertama dia masih merasakan gulanya, masih ngerasain manis-manisnya ya. Itu yang saya rasakan. Dan kesalahan saya ketika 6 bulan membangun perusahaan, modal 5 juta tidak bertambah. Kenapa? Karena saat itu ketika modal 5 juta menjadi 15 juta, saya kembalikan 5 jutanya, yang 10 juta saya ambil. Nah, itu memang kesalahan fatal yang banyak terjadi. Itu yang pertama ya. Jadi ketika kamu mendapatkan sebuah keuntungan, anggap dari modal kamu misalnya 500.000 bertambah misalnya 50%, jadi 750.000. Yang harus kamu lakukan adalah dari 250.000 ini kamu masukin lagi 150.000 untuk tambahan modal, yang 100 kamu bagi 2, 50 kamu boleh ambil untuk keringat kamu, yang 50 kamu simpan untuk dana tabungan. Iya, teman-teman ya. Dengan begitu, dana yang sudah kamu simpan sebagai modal itu akan berkembang nantinya ya. Dan istilahnya kamu harus berpikir, ketika kamu akan mendapatkan keuntungan yang besar, berarti kamu harus berhitung berapa bulan sekali kamu bisa mengambil untuk jatah pribadi kamu ya. Jadi jatah pribadi itu diusahakan per bulan ya teman-teman, jangan semau hati. Ini kadang-kadang bisnis baru nongol, keuntungan di depan mata udah kelihatan, belum tuntas pekerjaan sudah diambil keuntungannya, dan itu yang sering kali malah terjerembab. Akhirnya bisnis kita nggak berkembang ya teman-teman ya. Jadi dengan modal kecil sebetulnya kamu bisa banget ngembangin perusahaan dengan cukup cukup mumpuni lah dengan modal 100.000 itu. Ketika kamu mampu berpromosi dengan baik ya, selain mengatur manajemen keuangan, yang kedua membuat sebuah promosi yang baik. Oke, dari sisi promosi, karena saat zaman sekarang ini sudah masuk era digital ya teman-teman ya. Ketika masuk era digital, berarti kamu harus memanfaatkan sebuah media sosial sebagai lahan promosi kamu. Nah, jadi pastikan ketika kamu berhitung membutuhkan uang X rupiah untuk usaha, kamu harus pikirkan yang pertama adalah berapa banyak kamu bisa menjual produk tersebut. Yang kedua, berapa lama kamu bisa break even point. Yang ketiga, bagaimana cara mempromosikan brand kamu ya, atau produk kamu ke halayak umum. Jadi usahakan mindsetnya jangan dulu di keuntungan, tapi mindsetnya adalah kita belajar dulu. Nah, yang saya garis bawahi di sini adalah kita belajar dulu melihat apa saja nih kekurangan dari produk kita, perusahaan kita, sumber daya manusia kita. Terkecuali kamu seorang pebisnis besar dan pebisnis ulung, sudah nggak usah ditanya lagi. Mereka sudah punya timnya khusus ya, sudah punya penasihatnya sendiri, sudah punya manajemennya sendiri. Tapi buat kamu yang memulai bisnis dari sejak dini, misalnya kamu ingin jualan kopi, kamu harus tahu dulu kopinya jenis apa, robusta kah, kemudian arabica kah, kemudian ketika robusta itu yang bagus dari daerah mana, pengolahannya seperti apa. Meskipun kamu harus beri online misalnya, dalam 1 kilo kamu dapat harga 25.000 ya misalnya ya, kamu roasting, kamu bikin minuman botolan,
itu kan tetap harus berhitung ya teman-teman ya. Dan diusahakan ketika kita mulai berbisnis itu kita harus mengambil keuntungan bersih ya minimal 30% ya. Supaya apa? Supaya modal kamu berkembang. Kesalahan saya di masa lalu adalah ketika saya terlalu tipis mengambil sebuah keuntungan dalam berbisnis ya. Jadi intinya kalau kamu bisnis jangan pernah ngambil keuntungan hanya sebesar 10%. Jika memang nilainya kecil dan kamu misalnya bisa membuat sebuah paket-paket tertentu ya, supaya di kemudian hari customer itu tetap memang megang barang kita. Dan itu yang terjadi ya, ketika kita misalnya jual barang terlalu murah, untuk naikin ke depan itu mudah, tapi ketika untuk mengembalikan daya beli customer itu yang susah. Itu yang sering terjadi teman-teman ya, itu yang saya rasakan juga ketika di lapangan. Nah, lalu bagaimana ketika kita akan memulai sebuah bisnis dan kendala-kendala apa yang akan dihadapi di saat kita baru merintis ya? Yang jelas yang seringkali dihadapi adalah bagaimana cara mempromosikan produk yang kamu punya. Itu yang sering kali terjadi masalah di antara semua teman-teman yang ketika mulai membangun bisnisnya. Termasuk teman saya pun sama, ketika ingin membangun bisnis kembali dia tidak pernah terpikir menggunakan media sosial ya. Yang kedua, kita tidak pernah mau rugi. Kadang-kadang misalnya nih, kita jualan kopi biasanya dapat untung 35.000 ya, berkurang 10.000 pun nggak mau, padahal 25.000 itu sudah masuk keuntungan sekitar 70%. Nah, seringkali di situ stagnannya ya, yang pada akhirnya kita idealis ya. Boleh saja idealis ketika memang keuntungan kamu sudah mulai tipis dan kamu sudah bertemu dengan batas akhir dari harga yang ditentukan ya teman-teman ya. Tapi ketika kamu masih punya space yang cukup besar, tidak ada salahnya kamu mulai turun. Yang ketiga, seringkali orang menyepelekan mengenai advertising ketika bisnis ya. Advertising itu penting gak sih? Oke, kita ambil sebuah analogi. Indomie, Popmie, Kapal Api adalah brand-brand nama. Dan mereka tidak akan ada kalau mereka tidak mempertahankan eksistensinya dengan cara beriklan di televisi atau mungkin di beberapa media sosial ya. Jadi itu sebuah cara supaya orang tetap mengenal bahwa mereka itu tetap eksis ya teman-teman ya. Jadi apakah advertising itu menguntungkan atau tidak? Bagi saya sudah pernah menjalani beberapa bidang usaha tuh alhamdulillah sangat menguntungkan sekali. Dan memang yang harus disadari oleh kamu semua ketika mulai sebuah advertising itu jangan sampai berharap kamu langsung kejual dulu. Tapi minimalnya kamu bangun dulu brand awareness. Nah ya, setelah brand awareness ini kebangun, maka insya Allah di sana akan ada sebuah trust dari audiens. Dan yang jelas semua ini didasari dengan kualitas barang dan jasa, kepiawaian kamu dalam pola negosiasi saat menawarkan barang. Dan ini semua harus kamu miliki ya. Jadi point of view-nya adalah ketika kamu mulai sebuah bisnis, saya ulangi lagi, yang pertama jangan lupa mengatur manajemen keuangan. Jangan pernah habiskan uang kamu untuk membeli sebuah produk tanpa ada dana cadangan ya. Yang kedua, jangan lupa kamu berusaha membangun trust di mata audiens dengan pola beriklan ya. Yang ketiga, ini jangan lupa juga kamu harus berpikir bagaimana caranya agar setiap produk yang mereka beli itu mendatangkan sebuah value atau benefits ya teman-teman ya. Dan yang keempat sudah pasti, jadilah marketing atau penjual yang jujur. Jangan hanya berpikir keuntungan saja yang pada akhirnya bisnis kamu enggak maju-maju ya teman-teman ya gitu. Dan misalnya memang kita dirasa baru, pemain yang istilahnya baru akan terjun, 4 hal ini harus kamu perhatikan. Jika tidak, ada kemungkinan besar tersendat ya teman-teman ya. Bisa berdiri lama, bisa berdiri, bisa, tapi mungkin prosesnya akan lama ya. Jadi effort, goodwill-nya ya, struggle-nya juga harus benar-benar luar biasa ketika menjadi seorang pebisnis. Yang terakhir dan sebagai penutup, jangan lupa persiapkan mental kamu untuk menghadapi masalah-masalah yang akan terjadi. Jangan pernah kamu menggunakan sisi emosional kamu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi, baik di bidang jasa, barang ataupun jasa ya teman-teman ya. Karena seringkali itu terjadi ketika kita mendapatkan tekanan dari klien ya. Jadi kita juga harus pintar deh ngatur-ngatur waktu ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Jika memang ada saran pendapat, kamu boleh tinggalkan jejak di kolom komentar dan kita bisa sharing di sana. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan juga loncengnya agar ketinggalan konten-konten terbaru dari Kang Adi.